dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Ada tujuan utama dibentuknya OJK, yaitu meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Salah satu instrumen Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneternya yaitu ada BI Rate atau Sertifikat Bank Indonesia. BI Rate itu suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Di mute, Dam. Sorry, mic-nya belum dinyalain. Ya, saya ulangi. Di gambar pertama, menunjukkan pergerakan BI rate dan laju inflasi yang diukur oleh perubahan indeks harga konsumen atau IHK. Bisa dilihat pergerakan variabelnya menunjukkan pola yang sama pada saat IHK menurun, BI rate juga menurun. Dan sebaliknya, jika BI rate naik mengikuti kenaikan laju inflasi. Gambar kedua yaitu memperlihatkan tentang perkembangan laju inflasi yang diwakili oleh perubahan deflator harga implisit untuk PDB dan perubahan dari tiga suku bunga perbankan yaitu tabungan, deposito berjangka untuk 6 dan 12 bulan untuk periode 2000 sampai 2016. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jika di gambar ini melemahnya kurs rupiah secara teori dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor karena membuat daya saing harga dalam dolar AS dari produk-produk Indonesia di pasar global meningkat. Dalam grafik ini terjadi perubahan besar terhadap sistem penentuan kurs yang dianut oleh BI selama era Orde Baru, yaitu dari sistem bebas terkendali ke sistem bebas. Sekitar 13.000 per $1 Amerika Serikat saat ini dianggap masih layak. Tidak merugikan baik pihak importir maupun eksportir. Jadi ini mengalami kenaikan. Lanjut slide selanjutnya. Tingginya utang luar negeri dari banyak negara yang sedang berkembang termasuk yang pernah dialami Indonesia disebabkan oleh 3 jenis defisit, yaitu defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit fiskal atau fiscal gap. Ketiga defisit ini saling berkaitan satu sama lain dan disederhanakan dalam mode persamaan. S kurang I sama dengan X tambah F kurang M. Surplus dalam anggaran pendapatan dan negara atau APBN dapat dianggap sebagai bagian dari surplus tabungan kurang investasi atau S dikurang di dalam negeri. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional dan C konsumsi rumah tangga. Tetapi relasi antara investasi dengan pendapatan bisa dua arah. Dari arah yang lain, semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan negara bersangkutan melakukan investasi. Analisis empiris.
Utang luar negeri terdiri atas 3 komponen. Yang pertama ada utang jangka panjang atau merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Yang kedua ada neraca pendek atau merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Yang ketiga ada kredit IMF, kredit yang diberikan kepada pemerintah untuk membiayai defisit neraca pembayaran. Keterkaitan antara defisit APBN dengan ULN. Ketergantungan terhadap utang luar negeri akan memperbesar defisit APBN dengan asumsi faktor-faktor lain konstan atau tidak berubah. Karena pengeluaran untuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman, jika dibiarkan, pada akhirnya akan menjerumus pemerintah kepada krisis utang luar negeri. Lanjut. Selanjutnya itu gambar pertama memperlihatkan perkembangan utang luar negeri Indonesia selama periode 2000 hingga 2015. Pada tahun 2000 jumlah utang 44 miliar dolar Amerika Serikat dan meningkat ke 308,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2000. Dari pendapatan nasional bruto atau PNB menunjukkan tren yang menurun dari hampir 100% pada tahun 2000 ke 28% pada tahun 2016, yang membuat Indonesia masuk ke dalam kategori negara-negara dengan tingkat utang luar negeri yang terendah. Sudah? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya dong. Mau nanya. Mau nanya dong. Sebutin aja Namanya. namanya. Siapa dulu? Saya. Andika, gimana pertanyaannya? Nama saya Andika Fahri dari Tambak Tua, ingin bertanya, menurut kalian bagaimana pembangunan digalakan, akan tetapi modal dari pembangunan itu didapatkan dari utang luar negeri? Makasih. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya mau nanya. Ya, Dit, bagaimana pertanyaannya? Saya Adit dari kelompok 6. Saya mau nanya apakah dengan adanya kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi di Indonesia akan lebih efektif? Tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya Kak Trian. Iya, Trian, silakan. Kenapa Indonesia tidak bisa terlepas dari hutang luar negeri? Jelas tidak, Kak? Ya, jelas, Trian. Terima kasih pertanyaannya. Iya, Kak. Ya, Gilang, silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, silakan dijawab. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Adit. Tentu saja bisa. Iya, karena kebijakan moneter merupakan solusi dan tindakan preventif dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Penjelasannya itu karena kebijakan moneter merupakan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini merupakan solusi mengendalikan inflasi yang terjadi di Indonesia. Contoh kebijakannya adalah menaikkan nilai mata uang, lalu menaikkan nilai barang, dan sebagainya.
Gimana, Dit? Ya cukup, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Gilang. Tadi pertanyaannya dampak jika Indonesia bergantung terus-menerus pada utang luar negeri ya. Dampaknya jika Indonesia terus-terusan bergantung pada utang luar negeri bisa menyebabkan krisis utang luar negeri karena memperbesar defisit anggaran pembelanjaan defisit APBN karena utang luar negeri itu harus dibayar beserta bunganya juga. Jadi kalau dibiarkan ya bisa jadi krisis. Begitu bilang. Saya akan menjawab dari pertanyaan Andika ya. Tadi pertanyaannya, menurut kalian bagaimana pembangunan digalakan akan tetapi modal dari pembangunan itu didapatkan dari utang luar negeri? Menurut saya dana pinjaman luar negeri kontribusinya masih sangat besar dalam anggaran pembangunan pemerintahan. Tanpa kontribusi dari utang luar negeri akan berarti mengganggu rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Di samping itu, dapat dilihat pula bahwa belum ada kecenderungan yang jelasnya bahwa arah pada masa mendatang porsi utang luar negeri akan semakin menurun. Bahkan bisa saja nilainya akan terus membesar. Terkadang porsinya menaik dan terkadang menurun. Maka mau tidak mau harus digalakan. Terus peningkatan sumber dana dari dalam negeri di samping dana pinjaman tersebut pada hal-hal yang betul-betul dibutuhkan. Gimana, Andika? Berarti misalnya pemerintah Indonesia nggak mampu bayar, berarti bisa diambil alih nggak? Kemungkinan bisa. Secara tidak langsung jajan orang ya? Oh, Andika tadi kenapa? Tadi kan kata kamu otomatis bisa diambil alih, berarti negara kita pembangunan tersebut secara tidak langsung diambil alih sama orang luar negeri. Iya bisa. Iya bisa diambil alih. Oke, makasih. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Trian. Pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak bisa terlepas dari utang luar negeri? Karena Indonesia memerlukan dana dari luar negeri untuk pembangunan. Sebab pendanaan dari dalam negeri aja nggak cukup. Maka dari itu, utang luar negeri menjadi sumber pembiayaan kedua terbesar di Indonesia. Jadi perekonomian domestik tidak bisa lepas dari jerat utang luar negeri, tapi juga harus dikelola dengan hati-hati. Terima kasih. Jelas, Trian?
Jelas, makasih Rizka. Oke, ada yang masih mau bertanya lagi? Kalau Oke, tidak silakan ditutup. Ya, kalau tidak ada, kami tutup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok kedua hari ini yang sudah presentasi dan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Oke, nah sekarang sudah bisa terlihat perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter. Tadi dilihat dari pelakunya ya. Untuk kebijakan fiskal itu adalah pemerintah ya yang melakukan. Sedangkan untuk kebijakan moneter itu adalah pihak swasta, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia yang membawahi bank-bank umum yang ada di Indonesia. Oke, ini boleh dimatiin share screen-nya. Nah, jadi itu perbedaannya, walaupun sebetulnya sama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki permasalahan ekonomi ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa tujuannya sama? Karena ini masuk ke dalam sistem. Ya kan kita sudah bahas sistem ekonomi, di mana sistem itu terdapat atau terdiri dari beberapa bagian atau beberapa pelaku yang saling bekerja sama. Pihak swasta maupun pemerintah dalam hal ini bekerja sama untuk menjalankan roda perekonomian dan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di sebuah negara ya, di Indonesia terkait dengan bidang ekonomi. Oke. Tadi sudah dijelaskan untuk kebijakan fiskal, instrumennya adalah APBN, yaitu pajak untuk penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah ya, macam-macam pengeluaran pemerintah. Nah sekarang instrumen untuk kebijakan moneter itu apa saja ya? Instrumen untuk kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama ada kebijakan moneter kuantitatif. Artinya, kebijakan moneter kuantitatif ini berkaitan dengan kebijakan yang diberlakukan berdasarkan angka-angka. Jadi aturannya adalah angka-angka. Nah, yang kedua adalah kebijakan kualitatif. Ya, nanti kita lihat. Nah, yang termasuk dengan kebijakan moneter kuantitatif itu apa aja? Tadi udah disebutin ya. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini yaitu dengan cara Bank Indonesia akan menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, sertifikat Bank Indonesia ini adalah bentuk surat berharga. Ya, jadi ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk pengakuan bahwa Bank Indonesia memiliki hutang atas kepemilikan SBI tersebut. Jadi yang punya SBI berarti sedang meminjamkan uang mereka kepada BI. Dan nanti timbal baliknya adalah sesuai dengan suku bunga yang diberikan oleh BI. Ya, jadi kalau kalian punya SBI ya, misalkan atau kalian lihat ada Bank Indonesia lagi menerbitkan SBI, kalian bisa beli dan itu kalian akan mendapatkan keuntungan dari bunga. Nah, ini bisa dilakukan ketika tadi tujuannya apa, misalkan tujuannya adalah perbaikan atau menekan tingkat inflasi. Misalkan sedang terjadi inflasi. Jadi kalau lagi terjadi inflasi, maka yang dilakukan oleh BI melalui operasi terbuka adalah BI akan menjual SBI. Ya, karena ketika terjadi inflasi ini menggambarkan tadi JUB atau jumlah uang beredar di masyarakat sedang tinggi
Nah, lagi kaya nih masyarakatnya, daripada dipakai buat kegiatan konsumsi yang nantinya malah akan mengakibatkan harga semakin tinggi terus-menerus, lebih baik masyarakat sini beli SBI aja. Jadi dananya akan terserap oleh Bank Indonesia. Jadi tadinya kita bisa melakukan kegiatan konsumsi, akhirnya kita berpikir ya udah deh beli SBI aja biar kita dapat untung. Nah, akhirnya dana yang tadinya untuk melakukan kegiatan konsumsi itu akan diserap oleh BI ya. Jadi dipinjam sama BI supaya masyarakat itu berpikir untuk mendingan beli SBI aja daripada harus melakukan kegiatan konsumsi yang tentunya akan mengakibatkan inflasi semakin tinggi. Sebaliknya, kalau terjadi deflasi atau resesi perekonomian seperti saat ini, justru Bank Indonesia akan membeli SBI dari masyarakat. Jadi SBI yang ada di masyarakat itu akan dibeli sama BI supaya uang-uang masyarakat yang disimpan di BI itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat udah deh nggak usah nyimpen SBI lagi, mending uang kamu nih dipakai buat kegiatan konsumsi supaya tadi kembali memicu perekonomian lebih bergairah lagi ya, tidak lesu ya, supaya kebutuhan masyarakat daya beli masyarakat itu lebih tinggi lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diaktifkan semua kameranya ya. Yang kedua adalah ini pasar terbuka. Fasilitas diskonto atau perubahan tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto itu lewat apa? Yaitu lewat perubahan tingkat suku bunga bank atau R. Ya. Nah, perubahan tingkat suku bunga ini tadi tujuannya buat apa? Kalau misalkan terjadi inflasi, nah suku bunganya dinaikin atau diturunin, suku bunganya akan dinaikkan. Baik suku bunga simpanan ataupun pinjaman. Kenapa? Karena ketika terjadi inflasi, tadi JOB tinggi, maka BI akan menaikkan BI rate-nya ya, atau tingkat suku bunganya supaya menjadi acuan untuk bank-bank umum tidak boleh kurang dari rate tersebut atau suku bunga itu, supaya masyarakat itu tadi kalau misalkan tingkat suku bunga pinjaman lagi tinggi, masyarakat tidak tertarik untuk mengambil pinjaman dari bank umum. Ya, jadi kredit terbatas karena mahal, harus kembaliin suku bunganya. Jadi masyarakat berpikir untuk tidak minjam, apalagi untuk kegiatan konsumsi. Ya, karena tingkat suku bunga konsumsi biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga usaha. Nah, terus yang kedua, dengan tingkat suku bunga simpanan yang tinggi, ya selain pinjaman yang tinggi, tingkat suku bunga simpanan juga tinggi, itu akan menarik bagi masyarakat untuk lebih baik menyimpan tabungan aja daripada kalian harus melakukan kegiatan konsumsi ataupun investasi dalam bidang properti misalkan, atau bidang-bidang lain yang ya itu termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Jadi lebih baik ditabungin aja di bank gitu misalnya. Atau kebalikannya, kalau deflasi atau resesi berarti tingkat suku bunganya diturunin supaya masyarakat punya dana lebih banyak untuk melakukan kegiatan perekonomian. Nah, yang ketiga adalah cadangan minimum. Nah, cadangan minimum ini merupakan cadangan yang diwajibkan oleh BI kepada bank umum untuk disimpan di BI. Jadi semacam uang kas. Jadi misalkan contoh, ketika keadaan sedang normal perekonomian, cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum itu sebesar misal 5% di BI. Cadangan minimumnya. Berarti di sini bank umum punya sekitar 90% dana yang mereka miliki untuk bisa dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman ya, atau kegiatan-kegiatan lain bank. Ya, itu bisa 90% dialokasikan dana yang bank umum punya. Nah, sekarang ketika terjadi inflasi, BI akan meningkatkan atau menaikkan cadangan minimum. Yaitu misalkan dari 5% menjadi sebesar 20% misal di BI harus disimpan tuh sama bank umum. Berarti di sini kemampuan bank umum menjadi berkurang
untuk mengalokasikan dana. Yang tadinya 95% sekarang menjadi hanya sebesar 80% dari keseluruhan dana yang dimiliki. Nah, maka ini dengan adanya penurunan ini ya akibat dari peningkatan cadangan minimum itu mengakibatkan Bank Umum menjadi terbatas dananya untuk disalurkan kepada masyarakat. Ya, yang tadinya bisa 95% dan yang disalurkan sekarang cuma 80. Efeknya adalah pasti akan mengurangi tingkat kredit yang bisa diberikan oleh Bank Umum. Nah, itu untuk kebijakan moneter kuantitatif. Yang kualitatifnya, nah bedanya kuantitatif dan kualitatif adalah kalau kuantitatif ini terkait atau berkaitan dengan aturan-aturan yang pakai angka. Nah, sedangkan kualitatif ini lebih ke anjuran ataupun himbauan ya dari BI kepada Bank Umum. Nah, yang pertama tadi kalian kalau nggak salah disebutin persuasi moral. Nah, persuasi moral ini himbauan dari Bank Indonesia kepada Bank Umum untuk bisa lebih selektif, bukan lebih selektif, lebih mengatur lagi dana yang mereka punya untuk bisa disalurkan kepada masyarakat gitu. Jadi dihimbau kepada Bank Umum ketika terjadi inflasi tidak dengan mudah misalkan gembar-gembor ngasih kredit atau segala macam, atau sebaliknya kalau lagi memang lesu boleh memberikan kredit. Itu lebih ke himbauan. Nah, sedangkan yang kedua adalah pengawasan kredit selektif. Ya, nah ini BI akan membuat aturan-aturan ya untuk pemberian kredit. Biasanya kan kalau Bank Indonesia tuh Bank Umum itu kalau mau ngasih kredit itu biasanya menggunakan 5C gitu ya. Ada indikator 5C yang bisa digunakan untuk memberikan kredit. Jadi kalau misalkan si nasabah itu bisa memenuhi 5C tersebut, berarti dia bisa layak mendapatkan kredit tersebut. Jadi ada analisanya. Nah, ketika misalkan terjadi inflasi yang tinggi, ini bukan cuma 5C, misalkan ditambahin lagi aturan-aturan lainnya, diperketat sehingga tidak sembarangan orang bisa mendapatkan kredit, ya supaya jumlah uang beredar nggak makin tinggi. Nah, itulah perbedaan dari kebijakan fiskal dan juga moneter. Sangat terlihat di sini ya perbedaannya. Jadi paling tidak ini yang harus kalian ingat dari materi kebijakan fiskal dan juga moneter. Ini sudah cukup. Ya, paling tidak itu yang harus diingat. Teori yang lainnya kalian bisa cari lagi ya, bisa kalian baca atau lagi-lagi mengingat dari apa yang sudah dibahas oleh temannya. Paling tidak ini wajib banget dua itu yang harus kalian pahami dari kebijakan moneter dan fiskal. Nah, tadi terkait utang luar negeri, ya pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa sih Indonesia nggak bisa lepas dari utang, terus kenapa harus selalu berhutang? Coba dibaca lagi materi mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Perbedaan antara masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, di mana pada saat Soekarno itu kita kan Soekarno itu bikin strategi untuk berdikari, ya, mencoba untuk melepaskan kerjasama dengan berbagai negara supaya bisa memenuhi seluruh kebutuhan negara itu oleh diri sendiri, kebutuhan pangan semuanya oleh sendiri tanpa bantuan dari luar supaya tidak terjerat dengan hutang salah satunya. Nah, ternyata tidak bisa bertahan. Akhirnya dirubahlah kebijakannya pada masa Soeharto yang dimana itu semua berbalik. Justru Soeharto membuka peluang sebesar-besarnya untuk kerjasama dengan negara lain, ya akhirnya malah berdampak kepada hutang yang semakin tinggi. Ya sekarang kalian lihat saja tadi APBN negara kita ini masuknya dari mana? Ya paling banyak itu adalah dari pajak sebetulnya, ya pajak bea masuk, pajak PPN kendaraan dan lain sebagainya. Nah balik lagi yang namanya sistem itu tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Ya, ketika kalian berpikir kenapa sih kita banyak utang banget, pemerintah nih gimana kinerjanya dan lain sebagainya. Terlepas dari faktor lain, misalkan entah korupsi atau lain sebagainya, kita kembali lagi yang namanya
sistem itu tidak bisa bergantung kepada satu pihak. Masyarakat juga adalah pelaku ekonomi. Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah masyarakat sudah bisa berkontribusi untuk memajukan perekonomian Indonesia atau tidak. Bayar pajaknya udah benar apa enggak misalkan. Terus kalau kegiatan kayak ekspor impor, ya defisit neraca pembayaran itu juga berefek kepada pembayaran utang luar negeri yang tinggi. Ya, kalau kita makin banyak impor dibandingkan dengan ekspornya, nah itu kita juga akan mengalami defisit neraca pembayaran yang akan mengakibatkan semakin berkurangnya pendapatan pemerintah. Yang ada pemerintah harus mengeluarkan pengeluaran untuk membayar kepada negara lain, efek dari kebanyakan impor dibanding ekspor. Nah, kurang lebih lah begitu ya. Jadi yang lainnya silakan dibaca aja ya. Itu materi untuk dua materi untuk hari ini. Absensi pertama tadi sudah saya share ke KM, nanti saya kasih absensi kedua. Oke, terima kasih. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Sisa 3 kelompok lagi, persiapkan saja 3-3-nya. Barangkali waktunya cukup, nanti kita selesaikan 3 kelompok terakhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.